Halo Sobat MyPhone dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat saja. Yuk mari, kita simak ulasan berikut, kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi 11 Lite, versi smartphone murah yang gak murahan. Keluarga HP Mi 11 series bertambah setelah Xiaomi Mi 11 Lite hadir. Ya, HP dengan nomor model M2101K9AG ini, dipastikan masuk ke Indonesia setelah dinyatakan lolos uji TKDN, dengan tanda kutip, tingkat kandungan dalam negeri tutup kutip, sebesar 30,6%. Sebagai catatan, Mi 11 Lite ini adalah ponsel 4G. Xiaomi memang meluncurkan ponsel ini dalam dua varian, 4G dan jaringan 5G. Namun, yang masuk ke Indonesia adalah versi 4G. Hal itu terlihat dari chipset Snapdragon 732G, yang disematkan buat si ponsel. Chipset keluaran Agustus tahun 2020 tersebut dibekali modem internal 4G, yaitu X15 LTE. Kendati belum mendukung 5G, Mi 11 Lite bukanlah smartphone yang ecek-ecek. Sebab, ia mengusung desain indah yang terinspirasi dari flagship, Xiaomi Mi 11. Bahkan, Anda mungkin bisa jatuh hati pada desain Mi 11 Lite yang memukau. Desain hanyalah satu dari sekian kelebihan Mi 11 Lite, ini adalah ulasan yang kami rangkum dan sampai tuntas untuk mengetahui seluruh kelebihan dan kekurangan si ponsel. Sebagai introduksi, silakan menyimak spesifikasi utama Mi 11 Lite sebagai berikut. Oke, sekarang kami akan mengulas kelebihan Xiaomi Mi 11 Lite. Setiap ponsel yang diciptakan sudah pasti membawa daya tarik. Daya tarik tersebut merupakan bagian dari kelebihan sebuah ponsel yang mampu menggoda konsumen. Beberapa poin di bawah ini akan menjelaskan daya tarik yang dimiliki Mi 11 Lite. 1. Chipset yang oke sip. Mi 11 Lite memakai chipset sama seperti Poco X3 NFC dan Redmi Note 10 Pro. Ya, chipset itu adalah Snapdragon 732G dari Qualcomm. Karena memakai jenis chipset yang sama, performa Mi 11 Lite secara teori akan tidak jauh berbeda dari dua saudaranya itu. Namun, sebelum kita membuktikannya, kami akan menceritakan sekilas profil chipset ini untuk menyegarkan kembali ingatan Anda. Snapdragon 732G adalah chipset kelas menengah premium yang dibikin dengan proses fabrikasi modern, 8 nanometer. Chipset ini sejatinya adalah Snapdragon 730G yang ditingkatkan. Di Snapdragon 732G terdapat 8 core CPU, yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama adalah 2 core kencang Kryo 470 Gold 2,3 GHz yang berbasis Cortex A76. Sedangkan klaster kedua diisi oleh 6 core efisiensi Kryo 465 1,8 GHz dengan arsitektur Cortex A55. Selain itu, ada beberapa komponen lain seperti DSP pemroses algoritma, Hexagon 692, ISP pengolah gambar, Spectra 350L, dan GPU prosesor grafis Adreno 618. Adapun Adreno 618 adalah GPU dengan 2 execution unit, 128 shading unit, dan berjalan pada kecepatan 810 MHz. Nah, sekarang mari membahas hasil pengujian performa Mi 11 Lite dengan beragam aplikasi benchmark sintetis yang dilakukan GSM Arena. Untuk diketahui, dalam uji ini GSM Arena memakai Mi 11 Lite varian RAM 8GB LPDDR4X dengan memori internal 128GB dengan UFS 2.2. Pada pengetesan menggunakan aplikasi Antutu 8, skor yang diraih Mi 11 Lite adalah 290.172, cukup bagus buat HP kelas menengah premium. Skor itu sedikit lebih unggul dari Poco X3, NFC dan Realme 8 Pro, serta kalah tipis dari Redmi Note 10 Pro dan Realme 7. Namun demikian, seluruh smartphone berada dalam rentang skor yang sama. Pengetesan berlanjut ke aplikasi Geekbench 5, untuk melihat kemampuan CPU. Hasilnya, Mi 11 Lite memperoleh skor 560 untuk single core dan 1796 buat multicore. Skor yang cukup bagus ini menandakan bahwa HP ini lancar saat menjalankan satu aplikasi atau beberapa aplikasi sekaligus. Kemudian, bagaimana dengan performa grafisnya? Dalam tes GFX Manhattan IS 3.1 on-screen, GPU Adreno 618 yang dikandung Snapdragon 732G mampu melakukan rendering hingga 29 fps. Sementara skor 17 fps dicatatkan pada uji GFX Car HS 3.1 on-screen. Skor ini berarti bahwa Mi 11 Lite bisa dipakai buat main game, tapi tidak luar biasa. Juga tidak lupa melakukan uji stabilitas performa dengan fitur 3D Mark Stress Test yang ada di dalam aplikasi 3D Mark. Hasilnya bagus, kestabilan performanya mencapai 99,5%. Selama pengujian, si ponsel tidak panas.
Hanya saja, GSM Arena tidak menyebut capaian temperatur selama tes dilakukan. Skor-skor yang diperoleh dalam pengujian di atas tentu saja tidak bisa menjadi patokan yang mutlak. Sebab, hasil uji dengan aplikasi benchmark sintetis kadang-kadang tidak sama dengan kenyataan. Karena itu, mari kita tengok pengalaman dari beberapa penguji. Scott Webster dari situs Android Geeks bilang, Mi 11 Lite memberikan pengalaman yang mulus. Dalam pemakaian sehari-hari, tugas ringan seperti berkirim email dan pesan singkat, serta bersosial media, dijalankan tanpa masalah. Webster pun yakin, ponsel kelas menengah seperti Mi 11 Lite sudah lebih dari cukup buat sebagian besar orang. Kemampuan yang mulus tanpa lag juga dirasakan, dan, ketika menjalankan seluruh aplikasi yang mendukung mode laju penyegaran tinggi. Nah, hal ini agak sedikit berbeda dengan kemampuan gamingnya. Sebab, ada beberapa game yang tidak bisa dijalankan pada mode 90 Hz. Misalnya saja, ketika si ponsel menjalankan game berat Dead Trigger 2, gambar yang bisa dihasilkan, hanya, bisa mencapai 40 fps, itu pun naik turun. Walau begitu, beberapa game lain selalu tembus 60 fps. Jadi, hal itu tidak begitu menjadi masalah. Sementara itu, Dwayne Guison mengaku, bisa memainkan game Genshin Impact pada setelan grafis medium. Hasilnya, ponsel dapat menjalankan game dengan cukup stabil. Mi 11 Lite menghangat setelah lebih dari 1 jam memainkan Genshin Impact. Namun, kata Guison, suhunya tidak terlalu panas. 2. Desain stylish, tipis, dan enak dipandang. Sejak dunia smartphone mengenal istilah flagship atau unggulan, produsen HP berbondong-bondong menciptakan produk dengan kualitas terbaik. Seluruh bagian produk diperhatikan secara detail, tak terkecuali soal desainnya. Hanya, produk flagship tidak diciptakan buat semua orang. Alasannya banyak, seperti harganya yang relatif tinggi, serta tidak semua kelebihan yang dimiliki ponsel flagship dibutuhkan oleh orang. Karena itu, muncullah ponsel kelas menengah yang punya harga lebih terjangkau dan membawa beberapa kelebihan dari ponsel flagship. Dalam kasus Xiaomi Mi 11 Lite, ia membawa kelebihan desain dari saudaranya yang ada di kelas HP flagship, Xiaomi Mi 11. Hal ini terlihat dari penempatan lubang kamera depan yang ada di pojok kiri atas dari pandangan kita. Kemudian, bentuk modul kamera belakangnya pun sama. Desain modul kamera yang dinamai Dazzling Halo Ring, ini menempatkan 3 lensa plus lampu flash secara bertingkat. Pada tingkat pertama modul, lampu flash dan lensa makro ditata segaris. Modul tingkat pertama ini mempunyai clear warna, yang selaras dengan penutup belakangnya. Pada tingkat kedua modul, ada lensa utama dan lensa ultrawide yang juga ditata segaris. Modul tingkat kedua ini punya bentuk oval dan berwarna hitam. Khusus untuk lensa utama, ia dilengkapi ring berwarna perak. Xiaomi bilang, modul kamera ini hanya punya ketebalan 1,77 mm. Hal ini dapat memberi kesan bahwa Mi 11 Lite adalah ponsel yang ringkas dan tidak menciptakan ganjalan. Modul kamera yang tipis ini membuat si ponsel jadi lebih menarik, ketimbang ponsel lain saat ditaruh di atas meja. Kemiripan antara Mi 11 Lite dan Mi 11, berhenti pada cover belakang. Sebab, Xiaomi memilih cover belakang dengan bentuk datar, tidak melengkung. Nah, inilah alasan mengapa Mi 11 Lite juga tidak kalah menarik. Malah ponsel ini terlihat lebih stylish menurut kami. Cover belakang flat ini pun jadi faktor pembeda Mi 11 Lite, dengan HP kelas menengah lain dalam keluarga Xiaomi. Kita tahu bahwa Redmi Note 10 Pro, Poco X3 NFC, dan Poco X3 Pro sama-sama memakai penutup belakang dengan tepi melengkung. Menurut pengakuan Xiaomi, penutup belakang ini memakai bahan kaca anti-silau untuk varian warna bubblegum blue dan peach pink. Sementara varian warna boba black memakai bahan smooth glass. Varian warna yang terakhir disebut adalah yang paling menawan. Sebab, karena dipoles secara glossy, ia bisa memantulkan objek yang ada di depannya. Artinya, varian warna boba black bisa dipakai buat bercermin. Bagian belakang cukup, kita lanjutkan ke bagian frame untuk melihat apa saja yang ada di situ. Frame Mi 11 Lite punya bentuk agak melengkung dan terbuat dari material plastik. Di sisi atas frame ponsel ini tidak ada apa-apa kecuali infrared blaster dan mikrofon. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan sensor pemindai sidik jari. Di sisi bawah terdapat slot 2 SIM hybrid dalam kurung 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD ditutup kurung, port USB-C, mikrofon, dan speaker utama. Di sisi kiri bersih tidak ada apa-apa. Sisi atas terdapat layar punch hole yang bingkainya cukup tipis yaitu 1,88 mm di bagian kiri, kanan, dan atas. Layar ini dilapisi kaca 2,5 dimensi Gorilla Glass 5, tetapi sisi-sisinya tidak seperti Mi 11. Di atas layar ini terdapat earpiece yang merangkap sebagai speaker sekunder.
Sisi menarik dari desain Mi 11 Lite tidak berhenti di situ. Sebab, kata Lite yang tersemat pada namanya bukan cuma bermakna bahwa ponsel ini adalah varian murah dari Mi 11. Akan tetapi, kata tersebut juga merepresentasikan bahwa ponsel dengan sertifikasi tahan debu dan cipratan air dengan IP53 ini memang benar-benar ringan. Ya benar sekali, dengan bobot yang cuma 157 gram, Mi 11 Lite menyandang status sebagai salah satu smartphone paling ringan yang muncul pada 2021. Bobot ini juga lebih enteng daripada rata-rata berat tas clutch atau yang juga dikenal sebagai small pures. Apalagi ketebalan yang hanya 6,8 mm, membuat ponsel ini benar-benar sangat tipis. Ketipisannya menyamai seperti sebuah pensil, bahkan mengalahkan ponsel-ponsel kelas menengah lain. Sebut saja Samsung Galaxy A72 dengan seukuran 8,4 mm, Oppo Reno 5 sebesar 7,7 mm, dan Vivo V20 dengan ukurannya yang sebesar 7,38 mm. Bobot ringan dan bentuk tipis melengkapi dimensi panjang kali lebar yang cukup kompak, yakni 160,5 x 75 x 7 mm. Dua hal itu juga menjadi alasan mengapa banyak yang menyukai desain stylish Xiaomi Mi 11 Lite. 3. Baterainya menjamin awet. Kapasitas baterai memang jadi faktor penting untuk menentukan seberapa lama suatu ponsel bisa dipakai oleh si pengguna. Namun, kapasitas baterai yang besar tidak selalu bikin HP punya waktu nyala lama. Ada faktor lain yang tidak kalah penting seperti manajemen baterai. Dalam kasus Mi 11 Lite, baterai yang digendongnya memang tidak terlalu besar, yakni 4250 mAh. Sebuah ukuran yang standar untuk zaman sekarang. Tak disangka, kapasitas yang biasa-biasa saja itu mampu membuat si ponsel tembus endurance rating 100 jam, menurut uji yang dilakukan GSM Arena. Saat kondisi baterainya penuh, Mi 11 Lite bisa dipakai selama 11 jam 13 menit, untuk browsing menggunakan Wi-Fi dengan mode kecepatan 90 Hz. Waktu pakai meningkat jadi 14 jam 23 menit saat dipakai untuk menonton video offline sebesar 60 Hz. Sedangkan kalau digunakan untuk telepon, si ponsel bisa melayani selama 24 jam 8 menit. Daya tahan baterai yang awet itu didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt. Mengecas selama 30 menit dengan adaptor bawaan mampu membuat baterainya terisi 58%. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari kosong sampai penuh adalah 1 jam 4 menit, menurut pengujian GSM Arena. Oke, kali ini kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, jack audio yang tidak ada dan slot microSD masih dalam mode hybrid. Menciptakan Mi 11 Lite dengan bentuk yang tipis bukannya tanpa pengorbanan. Pasalnya, hal ini membuat Xiaomi harus membuang jack audio 3,5 mm. Anda pun yang ingin mendengarkan audio beresolusi tinggi hingga 24 bit per 192 kHz, dengan headset berkabel mesti memakai konverter USB-C ke jack audio sampai 3,5 mm. Alhasil, Anda tidak bisa memakai headset kabel dan mengecas HP dalam waktu yang bersamaan. Pemampatan ruang guna mencapai desain yang tipis ditenggarai juga berdampak pada absennya slot microSD khusus. Ya, Mi 11 Lite memakai slot SIM masih bermode hybrid. Anda pun harus memilih, memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM dengan satu kartu microSD. Kedua, penutup belakang mudah kotor. Pemakaian penutup belakang flat atau membuat Mi 11 Lite terlihat elegan, dan berbeda, dari ponsel kelas menengah Xiaomi lainnya. Apalagi, material kaca dengan polesan glossy bisa bikin orang langsung jatuh cinta. Terutama untuk varian warna boba black. Akan tetapi, impresi Anda juga akan berubah dengan cepat setelah 15 menit menggenggam HP ini. Ya, penutup belakang Mi 11 Lite ini gampang dekil karena tidak punya lapisan oleofobik. Bercak sidik jari, debu, dan minyak mudah sekali menempel. Memilih varian warna bubble gum blue atau peach pink rasanya akan lebih bijak jika Anda tetap ingin menikmati kecantikan bentuk si ponsel tanpa ternoda. Atau, jika Anda telanjur memilih warna boba black, pakaikan saja softcase transparan. Inilah akhir dari ulasan atau tinjauan atau review dari kami, MyPhone. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like dan komen. Terima kasih.